Futsal Indonesia Podcast by Warkop Media. I'm your host, Andra. Yes, bukan Joey. Kenapa bukan Joey? Karena kalau produsernya langsung yang turun tangan, berarti kita hari ini ada episode spesial. Yes, kita sesuai yang udah diomongin sama Joey di episode Mid-Season Awards kemarin, kita akan ada episode khusus ngebahas soal flag football di Indonesia. Dan yang kita undang hari ini, guest star-nya nggak main-main. Kita hari ini langsung ke yang the best of the best. Kita hari ini langsung ngobrol sama orang yang kemarin baru aja pulang dari Ningbo, China untuk turnamen AFF, Asia Oceania Flag Football Championship 2025. Jadi hari ini gue ditemenin sama Kamal as manager timnas Flag Football Indonesia dan juga QB1 plus kapten timnas Flag Football Indonesia Putra, Mas Gagas Samodra atau biasa disapa Mas Gasa. Welcome Kamal, welcome Mas Gasa ke Warkop Halo Indra. Media. Gimana? Apa kabar? Baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah ngikutin flag football, yes, di Indonesia ada olahraga yang mendekati American football lah istilahnya, yaitu flag football. Versi lebih amannya lah dari American football yang biasa kita mainnya tackle gitu. Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu mungkin sama guest star kita hari ini. Mungkin dari Kamal dulu kali ya, Mas Kamal. Perkenalan, terus role-nya di timnas apa, sama job desk-nya di timnas biasanya apa aja. Oke, thank you Indra. Thank you Mas Gasa. Nyuwun sewu ya Mas. Oke, kenalin nama gue Kamal. Gua tuh udah join flag football dari 2019 dari 8 versus 8. Terus gua dari tim Eagles. Habis itu gua join selang 8 versus 8. Terus sekarang fokus ngurus timnas dan juga kemarin bantu-bantu timnas dan sekarang bantu juga JFF buat open season tahun ini. Ya paling sibuknya itu sih di football. Itu sih. Thank you. Kalau sekarang gimana Mas? Apa bantu-bantunya apa aja nih kira-kira kalau di belakang layar? Sebenarnya kalau timnas ini kan waktu itu kan bantu buat tim manajerial aja, perlu bantu staff. Istilahnya yang bantu-bantuin lah untuk bantu persiapan anak-anak, kebutuhan-kebutuhan data, kebutuhan ini semua itu yang bantu, yang bantuin gua. Cuman ada lagi namanya Mas Dani yang paling inilah head manajernya. Jadi gua staffnya aja bantu sama bantu buat persiapan kemarin sih. Kalau sekarang di open season sekarang bantu buat persiapan dari tim statsnya, tim lapangannya, semua kebutuhan-kebutuhan yang persiapan di lapangan untuk open season seperti itu. Keren. Intinya kayaknya flag football nggak jalan kalau nggak ada Mas Kamal nih. Jangan begitu Mas, beban juga. Oke, thank you. Mas Kamal, lanjut Mas Gasa, boleh memperkenalkan diri, udah main flag football sejak kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagas Samodra, panggilannya Gasa. Posisi quarterback, nomor punggung 7, asal Surabaya. Main dari tahun 2012 flag football. Awal 2012, jadi harusnya Januari ini ulang tahun ke berapa? 14 tahun ya? 14 tahun, iya Mas. 14 tahun. Gila. Tapi kalau dulu Mas, kan Mas main dari 2012. Itu dulu tahu olahraganya flag football itu dari mana Mas? Kalau tahun 2012 itu kan kayaknya belum banyak tuh. Jadi sebenarnya kan kalau footballnya sendiri itu kan udah tahu dari agak lama. Karena dulu kalau nonton football itu susah banget kan. Susah itu kalau kita mau nonton football. Jadi dulu pertama ngerti kan dari game. Zaman PS2 gitu kan, main Madden kan. Woi apa ini? Terus ada NCAA kan. Dulu sekarang baru keluar lagi tuh NCAA kan. Tapi sebelumnya kan ada Madden, ada NCAA. Habis itu sama baca komik biasa. Generasi lama. IC 21. Jadi dulu waktu SMP itu udah seneng banget sama football dan nyari American football di Indonesia, tapi nggak pernah ketemu pada saat itu.
sama sekali. Jadi kalau di Facebook itu masih ada fotoku. Aku bawa bola football gini di lapangan basket waktu itu. Sama teman oke, SMP. oke. Dulu beli bolanya itu di apa ya? Gramedia kayaknya ya. Merek yang Ada, iya. striker. Merek striker. Oh, bukan Bahkan bukan Procore. ya? Iya, Bahkan bukan Procore. bukan Procore ya. Dulu ngelihat Procore itu mahal karena dia lebih jarang. Ace Hardware, striker. Oh iya, iya. Striker. Dia yang kayak karet itu, yang kayak full karet kayak bola outdoor basket itu. Oh iya, iya. Tapi bukan yang Bahkan- warna-warni itu ya, Mas? Warna-warni, bahkan bukan komposit, kayaknya warna kuning gitu loh. Iya, ada kuning gitu ya, benar. Nah. Yang apa jahitannya itu dilem, jadi dia ngelentek gitu bisa lepas. Bukan jahitan ya, kayak sekedar motif. Motif tempel gini di atasnya. Nah. Main maksudnya udah seneng sama football baru sampai akhir tahun berarti kelas 3 lah, kelas 3 SMA itu temannya adikku tiba-tiba nawari, Mas ini ada flag football, bilang gitu. Latihannya di UNESA dulu, di UNESA Surabaya yang Ketintang sana, latihannya di UNESA. Mau ikut nggak? Lo ya ayo. Pengen aku ngajak temanku waktu itu, ngajak 2 orang temanku, ngajak latihan lah kita. Datang pertama latihan rame, kaget aku, kok banyak banget gini di Surabaya. Karena aku baru tahu sih, kalau ternyata itu latihan yang semua tim ya, jadi bukan latihan satu tim, jadi kayak latihan semua tim, makanya kelihatan rame. Latihan di sana, tapi aku dari awal udah menentukan aku pengen posisi apa pada dasarnya. Oh gitu. Pertama kali masuk itu, dan dulu 8 on 8 kan, kalau di Indonesia ya. Jadi di Surabaya pun juga 8 on 8. Jadi temanku 2, yang satu memang dia badannya gede, jadi dia dari awal pasti akan bermain lineman kan, either offense atau defense. Yang satu lagi dia juga gak ngerti masihan posisinya apa, jadi masih nyari-nyari. Ikut aku langsung masuk, langsung minta, Mas WR di mana? Aku bilang gitu, karena dari dulu pengen main WR. Oke. Malah bukan quarterback ya Mas, pengen dari awal? Sama sekali gak kepikiran buat pengen main quarterback, kayak apa kok ribet. Kan kalau kita ngomong di olahraga football juga sebenarnya yang akan mendapatkan spotlight di gamenya adalah receiver kan, tetepan. Ibaratnya yang starnya itu WR kadang-kadang. Pasti WR. Kalau kita ngelempar pun nanti yang akan dapat selebrasi pertama adalah selebrasinya WR, bukan selebrasinya quarterback. Jadi dari awal WR. Aku juga ada tuh. Aku pernah lihat nih fotonya dulu. WR-nya Mas Gasa, QB-nya teman kita Alvin. Bener. Ada tuh. Aku pernah lihat fotonya. Tapi kenapa habis itu transisi jadi quarterback, Mas? Pada dasarnya ketika sambil jalan olahraganya, latihan dan lain sebagainya, aku udah mikir suatu hari aku pasti akan bermain quarterback. Intinya kayak gitu. Suatu hari pasti main quarterback. Karena menurutku di Surabaya nggak banyak yang pinter lah. Dan quarterback pasti butuh pinter kan. Nggak mungkin ini. Ini kalau permainan seperti ini, bodoh-bodoh seperti ini, mau sampai kapan kita gitu kan? Nggak mungkin. Nggak bisa cuma lempar aja, nggak bisa. Suatu hari aku pasti akan jadi quarterback. Dulu pada tahun itu quarterback terbaik di Surabaya. Aku sampai ingat. Kenapa kok dia dibilang quarterback paling bagus di Surabaya? Karena lemparannya paling jauh, simple. Oke. Cuman karena itu aja. Simple. Lempar paling jauh, receiver yang paling kenceng jadi receiver nomor 1. Tinggal ngelempar fly gitu, tes jauh, go, udah beres, menang. Nggak ada strategi-strategian. Akhirnya waktu itu pas transisi itu belajar jadi QB, apa Mas susahnya Mas? Itu 2000, jadi aku setahun main receiver. Aku bahkan sempat turnamen nasional sebagai receiver. Turnamen nasional sebagai receiver. Terus awal tahun itu pertama kali ada turnamen, bukan pertama kali sih, ada awal tahun waktunya turnamen liga yang di Surabaya. Quarterbackku itu dia kerja. Quarterback di tim. Oh iya. Itu dia kerja, harus keluar kota. Akhirnya nggak ada quarterbacknya sama sekali. Ada quarterback cadangannya sih, ada quarterback kedua, quarterback ketiga, tapi mereka sendiri juga latihannya nggak rajin dan lain sebagainya. Akhirnya nggak mungkin bisa jalan di timnya, gitu kan. Itu aku udah setahun nih sama mereka kan. Ya udahlah, aku aja tak latihan gitu. Sampai sekarang kesusahan paling utama adalah ya cara melempar sebenarnya. Karena pada tahun itu berarti di tahun 2013 awal ya. 2013 awal itu menurutku akses terhadap internet gitu kan. Itu enggak semasif sekarang. Kita kalau mau nyari bagaimana cara ngelempar itu
wah kacau, susah banget nget. Paling hanya ada beberapa video di YouTube itu ada Joe Montana ngajarin cara ngelempar gitu kalau nggak salah. Ya, Ada siapa lagi gitu kan, coach masih ada sih videonya kalau dicari masih ada. Tapi ya cuma sedikit banget nget. Jadi ya ngelempar sendiri itu susah. Itu baru ngelemparnya ya Mas, belum kayak Bener. belajar baca defense-nya, belajar playbook-nya segala macam itu masih belum ya. Akhirnya masih jauh. sekarang kalau lihat di TikTok tuh udah banyak tuh yang kayak video-video latihan lempar, latihan motion ngelempar aja itu udah banyak pada kalau sekarang di TikTok ya. Iya sih, tapi akhirnya menurutku jadi ada sisi negatifnya juga ya dengan masifnya informasi seperti sekarang. Kalau aku kemarin kan udah 2 kali yang camp sama QB Movement itu masalah form lempar, dia kan ngajarin form yang beda kan, karena dulu kita yang linier ngelemparnya, sekarang kan rotasional itu era quarterback sekarang. Dia juga bilang kalau kita nyari di Instagram atau TikTok atau dimanapun, mungkin bisa ada 100 lebih yang salah sebenarnya formnya. Kelemahannya informasi yang masih padahal ya kita jadi nggak bisa membedakan juga yang benar sama yang salah yang gimana. Oke, iya. Jadi ya tadi QB Cam udah ada kalau sekarang, akses video udah ada, udah bisa milih-milih mana yang benar. Kalau dulu transisi susah itu ya emang bener-bener ya. Ketika udah main QB sama WR, ada nggak sih Mas rasa-rasa pengen nih WR lagi gitu atau gimana? Di awal-awal transisi itu masih pengen banget ya pada tahun 2013 14 gitu ya. 15 ya 13 14 itu masih sering banget. Makanya waktu Alvin main kan itu tahun 2013 college ball pertama, akhir 2013. College ball pertama itu quarterback bawa 3 kita bahkan. Jadi aku tetap quarterback yang satunya, terus ada Alvin, ada satu lagi quarterback. Bahkan kalau Alvin main, aku tetap main receiver pada saat itu. Masih sering. Terus aku juga main karena basicnya kita main offense defense dan lain sebagainya. Aku sering main di safety juga pada saat itu. Safety justru ya. 2014 main safety, antara safety atau main CB yang full man gitu kan. Ya. Iya. Tapi pada saat itu masih sangat-sangat sehat ya. Jadi maksudnya masih muda, nafasnya masih panjang gitu kan. Berlari masih sangat kencang. Jadi kalau ngelihat WR bodoh itu kayak apa aku main aja gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak usah, terima kasih. Sampun. Udah bukan waktunya kalau sekarang. Udah bukan waktunya. Ya. Tapi kalau dari niat cara Mas Gesa main itu kan emang lebih kayak apa ya? Kalau sekarang tuh lebih kayak dual threat quarterback yang banyak ada di NFL sekarang itu ya yang bisa lari, yang lempar juga bagus, yang ngelempar in running motion itu juga bagus. Itu dulu Mas Gesa emang belajar supaya bisa jadi dual threat quarterback itu atau emang ada competitive advantage sih kalau belajar as a dual threat quarterback itu? Oke. Sebenarnya kalau pertama kali main sebagai quarterback ya, alasan utama kenapa kok aku banyak berlari pada saat itu adalah sesimpel karena passingku jelek. Sejelek itu aku passing. Dulu jelek banget. Kita tahun pertama itu kan juara Crocodile itu tahun 2013, itu aku nggak bisa ngelempar. Jadi aku banyak variasi play yang menggunakan trick play untuk lari pada dasarnya. Entah aku yang lari, entah nanti receiverku yang lari atau running back-nya atau apapun. Tapi memang banyak lari. Entah reverse, pindah bola lagi, trick play dan lain sebagainya. Banyak yang lari atau aku lari sendiri karena ngelemparnya jelek. Jadi pada saat itu ngelempar paling cuma bisa modelan go route, tembak jauh gitu kan, receiver yang menangin atau sesimpel rute quick out, hook. Cuma itu aja. Kalau passing ke tengah gitu ya disuruh di route, slant, wah nggak bisa, mustahil. Tapi yang kayak rute ke tengah itu malah nggak bisa, nggak bisa sama sekali. Menurutku kalau di sekarang pun ya di level Indonesia, kalau dia di 8-on-8 nggak semua juga bisa sih, karena susah. Ya, benar. Karena memang susah. Bisa dihitung jari lah sebenarnya.
Kalau kita ngelihat nonton Liga JFF itu juga pasti banyak quarterback yang nyamannya ngelempar keluar kan. Apa pengaruh karena ada lineman di depannya ya Mas ya? Pasti 100%. Hmm. Lineman habis itu Eto'o juga kayak enaknya kan dia jumlah defense itu lebih banyak daripada Jumlah offense. WR ya, daripada WR. Hmm. Dia lebih mirip sama NFL lah. NFL kan dia pasti ada plus satunya. Iya, Jumlah. benar. Kalau di 5-on-5 kan nggak bisa kayak gitu. Makanya mereka yang masuk dari 5-on-5 terus dia harus main ke Eto'o pasti akan kebingungan juga. Karena ngelihat pasti ada orang yang bisa gantung-gantung di tengah dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi perkenalan singkat dari Mas Gasa. Coba ya gue bacain sedikit ya, kenapa Mas Gasa ini gue bilang tadi salah satu, mungkin bukan salah satu, emang yang terbaik gitu ya, di Indonesia itu ya. Juara 5 kali berturut-turut College Bowl sama ITS Sibor 2015 sampai 2019. Terus 8 kali juara Surabaya Flag Football League bareng Surabaya Crocodiles. Itu 8 dari 9 Surabaya League. Udah dimenangin sama Mas Gasa sama Surabaya Crocodiles. Terus kemarin Merdeka Bowl yang turnamen nasional di 2023 sama 2025. Dan kemarin akhirnya tembus ke turnamen internasional di top 4 sama tim Indonesia gitu. Jadi emang nggak berlebihan kalau bilang Mas Gasa ini yang terbaik gitu loh di Indonesia secara prestasi, emang nggak banyak nih yang kayak gitu segitunya gitu loh. Kemarin gimana Mas? Gimana rasanya 3 kali udah bermain untuk timnas? Dan gimana sih Mas perkembangannya sekarang sih? Pengen tahu sih perkembangan dari Mas Gasa 2023 ya? Baru mulai ya? Ini apa ini? Indonesianya? Indonesia, Mas, ya benar. Indonesia dulu, oke. Jadi kapan ya? Aku tuh kayaknya dari mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu aku tuh sudah sempat menyampaikan ke orang-orang lah. Jadi waktu kita tak ceritain yang Surabaya sedikit ya. Jadi Surabaya itu memang pertama kali juara Merdeka Bowl itu tahun 2023. Pertama kali. Tapi ini for the sake of teman-temanku yang sudah memperjuangkan Surabaya dari dulu. Tapi kita itu sebenarnya sudah mendominasi flag football di Indonesia itu jauh sebelumnya. Jadi selain Merdeka Bowl, karena dulu itu Merdeka Bowl diadakan 2 tahun sekali. Jadi misalnya tahun 2017 nanti 19 gitu kan, 15, 17, 19 kayak gitu. Selalu ada selang-seling. Tapi di sela-sela turnamen itu selalu ada turnamen nasional lain yang bertajuk friendly sebenarnya. Itu National Friendly Games. Sekarang sih dianggap sama gitu kan, kalau kita ngelihat di websitenya AFI itu dia dianggap ya udah nasional turnamen semua gitu. Jadi waktu tahun 2000 Surabaya itu pertama kali gabung sebagai satu tim, itu kan 2012 kita berangkat Merdeka Bowl. Itu masih cukup banget, hancur remuk. Terus setelah itu Merdeka Bowl tidak pernah ada lagi sampai tahun 2015, tapi 13 sama 14 itu ada NFG. Ada NFG. 2013 dan 14 itu Surabayanya tidak gabung jadi satu kesatuan. Jadi kita kayak ngirim tim random gitulah. Misalnya Krokodil mau berangkat gitu kan, Inferno mau berangkat dan lain sebagainya. Itu hancur lah mereka, hancur. Terus dan yang menguasai Jakarta semua, Jakarta menguasai. Jakarta eranya Mas Haikal, Mas Akbar gitu kan. Oh iya. Habis itu 2015 masih juara mereka. Tapi itu pertama kali Surabaya jadi satu kesatuan. Kita sampai semifinal kalah lawan Bandung. Bandungnya masih OP. Sekarang B. sorry. 2016 itu pertama kali Surabaya juara NFG. Aku sejujurnya nggak pernah peduli dengan istilah apakah itu NFG atau Merdeka Bowl, apakah nanti kalau NFG artinya harganya lebih murah dan sebagainya. Nggak ada hubungannya. Mereka tetap berangkat dengan keseriusan yang sama, mereka tetap latihan, mereka tetap ingin ngalahin kok, mainnya tetap kasar, apa bedanya gitu kan. Habis itu 2017 malah menariknya NFG, dia selalu lebih ramai daripada Merdeka Bowl, surprisingly. Mungkin karena istilahnya ada friendly ya, jadi kayak regional kecil itu pasti mau berangkat. Selain itu, dulu itu Merdeka Bowl itu eksklusif hanya diadakan di Jakarta. Tapi NFG itu bisa keliling. Makanya ada NFG di Bogor, ada di Bandung pertama kali, terus ada di Jogja, di Semarang, di Sidoarjo. Jadi dia akhirnya lebih seru, lebih ramai. 2016 itu Surabaya pertama kali juara. 2017 kita kalah lagi lawan Jakarta, tapi Jakarta itu angkatannya Bang Denny, terus Joe Martiar gitu kan.
siapa lagi ya, Waliwangku gitu, wah, senior maksimal lah. Tapi angkatan Mas Haikal itu sudah kalah sama Surabaya pada saat itu. 2011 kita kalah di final, 2018 kita juara lagi NFT, 2019 itu tidak ada kita Jumawa, kita ngerti kita pasti juara nih pertama kali. Gak ada lagi musuhnya. Umumnya nggak Benar. bakat nih. Yang lain sampis gitu kan. Nggak mungkin. Surabaya datang dengan kesombongan, rambutnya cat-catan semua satu tim. Aku warna merah, ada yang warna putih, ada warna biru, wah ngawur lah. Kalah semifinal lawan Jakarta, yang bahkan generasinya lebih muda daripada angkatan Mas Haikal waktu itu. Quarterbacknya Lutfi Surya, ingat aku. Lutfi Surya, Kevin Pardede itu bermain safety, ingat aku. Dia bahkan nggak main quarterback. Malah belum quarterback ya? Belum. Kalah 2019, 2000 habis itu COVID 2022 pertama kali masuk turnamen lagi, itu langsung 5-on-5 pertama kali masuk ke Indonesia ya. Sebenarnya bukan pertama kali masuk, tapi pertama kali ada turnamen 5-on-5. 5-on-5 masuk ke Indonesia pertama kali tahun 2018 karena waktu itu Om Ray Anthony Gerungan, beliau itu ingin membawa tim nasional Indonesia untuk ikut World Championship pada saat itu di Korea tahun 2018. Mengadakan seleksi dan lain sebagainya. Yang memimpin Mas Akbar juga waktu itu yang seleksi keliling kota dan lain-lain. Sudah jadi timnya, sudah ada jersinya, bahkan aku masih ada jersinya sekarang, ada logo IFAF gitu kan, Indonesia gitu. Nggak jadi berangkat, ya kendala duit dan lain sebagainya lah. Tapi pertama kali ada turnamen nasional 5-on-5 itu 2022 di Jogja. 2 kali dalam 1 tahun. Juli 2022 sama Desember 2022. Dua-duanya Surabaya juara. Yang ikut semua nasional karena memang hitungannya turnamen nasional tapi swasta ya karena bukan diadakan oleh asosiasi kan. Yang adakan AFI Jogjanya sendiri. Pada saat itu masih IFA lah namanya. IFA, benar. 2023 pertama kali ada Merdeka Bola lagi after Covid, itu baru kita juara. Surabaya. 2024 kita kalah, 2025 baru dapat menang lagi. Waktu 2023 setelah Surabaya menang, aku pada saat itu bilang ke orang-orang, kita tidak akan bisa berkembang. Aku bilang gitu. Kalau yang menang tetap Surabaya terus. Ingat banget aku bilang gitu. Kalau yang menang Surabaya terus, gak akan bisa berkembang Indonesianya. Kenapa? Karena tidak akan tertantang. Surabayanya nggak ada yang ngalahin, dia nggak bisa nge-push lagi. Yang lain juga tidak akan nge-push lagi dan lain sebagainya. Harus saling mengalahkan pada dasarnya. Lah kok delalah kan 2024 beneran menang tuh Jakarta kan? Ya, Jakarta kita menang persiapan niat banget pada saat itu, ternyata kalah. Itu tahun kehancuran loh. Aku kalah berkali-kali pada tahun 2024 itu. Itu juga yang krokodil kalah sama Hippo di Banibol. Iya benar, Surabaya Ball. Iya, Surabaya Kalah Ball. sama Hippo, benar. Waktu 2024 itu, aku malah terjadi kesedihan selanjutnya karena pada saat itu aku merasa bahwa Surabaya itu perkembangan flag football itu selalu paling tinggi di Jakarta kan. Apalagi after Covid nih. Jakarta naik banget, sedangkan regional itu semakin turun. Semakin turun banget. Banyak regional yang tambah habis. Yang dulunya punya kampusnya hilang. Ada punya SMA-nya hilang dan lain sebagainya lah. Regenerasi malah hilang. Semakin kesusahan, nggak tahu somehow after Covid. Padahal justru harusnya lebih gampang 5-on-5 cari pemain daripada 8-on-8 kan. Karena kita nggak perlu nyari OL, nggak perlu nyari DL dan lain-lain. Pada saat itu aku merasa bahwa memang Surabaya kalah itu adalah hal yang baik untuk Indonesia karena memaksa semua orang jadi harus, terutama pemain Surabaya. Ketika Jakarta berkembang sebegitunya dan regional tidak berkembang sebegitunya, aku khawatir bahwa ke depannya akan terlalu terpusat. Dan ketika terlalu terpusat di Jakarta juga, endingnya akan terjadi hal ketakutan yang kurasakan di 2023, yaitu tidak akan berkembang juga Indonesianya karena yang main hanya orang itu aja. Nggak akan kelihatan lagi, akan ada talent dari luar Jakarta yang jago dan bisa keangkat ke tim nasional dan lain sebagainya. Karena regional yang lainnya pun juga nggak bisa nge-push. Satu-satunya tonggak terakhir yang menyatakan bahwasanya flag football itu tidak cuma ada di Jakarta adalah Surabaya juara. Ketika Surabaya sudah tidak juara dan semua mata akhirnya merasa bahwa enggak, kita kiblatnya ini berarti di Jakarta. Jakarta yang juara, Jakarta paling ramai dan lain sebagainya. Kita hanya bisa ke sana, pemain terbaik ada di sana dan lain sebagainya. Mati regional pasti, semakin mati lah.
Pada saat itu aku mikir kayak gitu kan. Makanya aku sedih banget waktu kalah 2024 itu kayak hancur lah, sedih banget Cuk gitu. Makanya kita sengepus itulah untuk yang 2025. Aku juga udah bilang ke Umar, kalaupun kita kalah kita nggak boleh berhenti Mar gitu kan. Kita harus tetap berusaha untuk ngembangin lagi, rebuild lagi timnya dan lain sebagainya. Ternyata dapat juara. Tapi itu pun menurutku aku nggak pure effort dari Surabaya ya, karena aku juga ngajak pemain apa ya, yang tidak diambil oleh Jakarta lah. Jadi ada kayak Mas Yoel itu pemain asli Jakarta, tapi dia nggak main Liga Jakarta, nggak main tim Jakarta. Ada Mas Haikal juga nggak main tim Jakarta, itu ajak ke Surabaya. Tapi kan mereka top player kan. Selain itu juga dia pemain Sidoarjo, dia nggak berangkat gitu kan, asli Sidoarjo tapi base-nya dia bermain di Malang, tak ajak ke Surabaya karena aku merasa dia juga perkembangannya pasti akan mentok kalau dia bermain di regional yang di Malang terus gitu loh. Jadi ayo main sama aku lah, potensimu gede banget kok. Aku ngajak receiver 2, ngajak DB juga. Selain itu juga pemain Surabaya asli, pemain yang lama, pemain muda aku juga ngajak gitu. Nah, kaitannya apa sama di level internasional? Dengan adanya Surabaya juara, habis itu Jakarta yang juara, habis itu Surabaya juara lagi, perkembangan pemain yang ada di dalamnya itu bagus banget menurutku pada saat ini ya. Pada saat ini bagus banget karena terakhir waktu kita masih ngomong di 22 besar, itu masih sangat beragam pemain yang ada di dalam. Masih ada pemain Bandung, masih ada pemain Bogor, masih ada anak Malang di sana, masih ada pemain dari Papua gitu kan, masih ada Jogjanya, masih ada, lengkap lah, masih sangat lengkap timnya. Artinya proses seleksinya bagus, beneran bisa memfasilitasi, dan orang yang punya talent pun memang punya kesempatan untuk bisa nge-push sampai ke tim nasional. Kalau ngomongin perkembangan di level internasional, kita jauh lebih jago daripada 2023, yakin aku. Tapi menurutku hal tersebut juga nggak bisa cukup karena negara lain juga berkembang. Jadi push-nya kita selama 2 tahun itu menurutku hanya naiknya nggak segede itu di level internasional karena mereka juga naiknya ngawur. Harapannya sih dengan proses yang lebih baik lagi ke depan gitu kan. Dan menurutku ini bukan PR individual ya, bukan PR-nya coach tim nasional atau PR-nya asosiasi aja, atau PR-nya pemain tim nasionalnya yang harus lebih jago lagi, lebih dempal misalnya, passingnya lebih bagus, catch-nya lebih bagus. Menurutku bukan tanggung jawab mereka seorang, tapi harus tanggung jawab secara community full, secara the whole community, entah itu di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, di semua regional yang ada. Mereka harus bisa mengembangkan flag football-nya karena pasti endingnya akan berasal dari sana. Balik lagi, kalau seumpama contoh misalnya receiver sama Kemal gitu ya. Kalau Kemal tidak diganggu dengan adanya receiver lain yang lebih gede dari dia, yang lebih kenceng dari dia, yang lebih jago, dia apa alasan dia untuk menjadi lebih jago lagi? Oke lah, dia pengen lebih jago untuk tim nasional, untuk apa segala macam. Tapi kalau dia nggak punya saingan, nggak akan maksimal. Kompetisi ya Mas intinya. Pasti butuh kompetisi di dalam tim, di dalam Indonesia sendiri, secara sehat ya. Dan posisi yang paling krusial di sana menurutku adalah quarterback. Karena berpuluh-puluh tahun, nggak berpuluh-puluh tahun lah ya, tapi bertahun-tahun itu bahkan nggak pernah ada nama yang disejajarkan sama Gaga Samodra. Baru kemarin-kemarin ini kan asli ini. Aku ngomong fair ya, baru kemarin-kemarin ini kan si Kevin Pardede. Kan dulu seingatku ada yang QB dari Blitar itu bukan sih Mas? Benar, sebelumnya adalah ini siapa, Roger ya. Sebelumnya Roger. Jadi tapi dari dulu yang dipertarungkan kan QB2-nya kan, siapa QB2 Indonesia gitu kan. Iya benar. Tapi benar. Kompetisi buat QB satunya posisi yang paling penting justru yang masih agak kurang. Aku terganggu, aku butuh Pardede terganggu. Dan itu harus di semua posisi mereka terganggu. Dan apakah pemain baru tidak bisa nge-push sampai ke tim nasional? Menurutku sangat bisa. Contohnya adalah Alif yang dia baru main berapa tahun ya malah? Alif tuh baru main 2 tahun hitungannya, 2 tahun. Ya benar, 2024 ya. 2024 itu dia turnamen nasional pertama ya, yang Bogor. Dia tim Bogor. Ya tim Bogor. Itu masih sangat pro banget, main kasar ngawur, cuman bondo gede sama cepet gitu kan. Tapi
somehow menurutku di turnamen terakhir dia salah satu DB paling bagus atau mungkin yang terbagus bahkan di DB-nya Indonesia gitu. Kalau kemarin pas turnamen, menurut Mas Gasa, siapa yang paling berkembang? Kan 2023 kan rasain tuh turnamen internasional pertama. Siapa yang paling berkembang untuk tahun ini ya? Negara. Asia deh. Nah, Negara. negara ya. Negara Asia, ya. Oceania semua ya, menurutku ya. Nomor satu paling berkembang adalah Jepang. Wah, ngawur. Jepang. Ngawur cuy, Jepang cuy. Wah, anjing. Ngawur cuy. Ngawur. Jepang tuh Lihat ini, putra cowok cewek, tim cowok ceweknya itu. Dua-duanya. Ceweknya menurutku di level yang sama ya, stuck ya. Gak tahu, mungkin coachnya mau mengundurkan diri habis ini aku juga nggak tahu lah. Mereka akhirnya di level segitu-gitu aja kan. Ya jago sih, tapi Jepang jago. Cewek kan udah dari bertahun-tahun yang lalu. Mereka peringkat 3 internasional. Harusnya mereka itu lawannya itu Amerika sama Meksiko udah. Meksiko, iya. Tapi somehow malah turun. Kalau cewek yang ngawur ya Cina lah. Cina ngawur banget. Tapi itu udah dari World Games yang tahun ini ya. World Games tahun ini mereka udah OP. Dia ngalahin Austria. Austria itu kalau salah top 4 juga di World ya. Eropa. Oh, di World. Di dunia bahkan. Ngalahin Austria sama hampir ngalahin Jepang kalau nggak salah. Itu di World Games. Dan ternyata mereka sekarang juara juga tuh ceweknya. Yang Asia Oceania makan. Tapi kalau cowok yang paling naik Jepang jelas. Soalnya kalau dibandingkan sama 2023, mereka sangat underperform maksimal. Jadi waktu 2023 itu mereka peringkat 4. Dia perebutan juara 3 itu kalah sama Australia. Benar. Oh, Australia justru. Kalah perebutan juara 3 kalah lawan Australia, terus dia langsung bukan sujud sih, rokok itu loh. Ya rokok gini lama tuh, ada 5 menit mungkin rokok ini di ngadep ke penonton semua gitu. Sedih waktu itu 2023. Tapi dan waktu World juga dia jelek sih. Maksudnya waktu World Championship yang di Finlandia 2024 itu mereka juga ada perform banget. Tapi udah kelihatan penurunannya lah. Ternyata infonya sih mereka ngerombak tim banget, pemain tackle dipanggil dan lain sebagainya. Nggak ngerti lah apakah asosiasi ada peran di sana, apakah pemerintah ada peran di sana, aku juga nggak ngerti pastinya. Tapi pemainnya banyak yang ganti, kayaknya hampir semua mungkin ganti. Quarterbacknya itu infonya quarterback nomor 1-nya Jepang, tackle. Wow. Tackle football. Tackle. Wah. Itu jago banget, bangsat, ngawur. Tapi kemarin nggak sempat ketemu ya, Mas? Jepang nggak sempat ketemu ya. Yang mana? Cina. Sebenarnya kalau pengen lihat potensi dari Jepang itu waktu kelihatan dari, jadi tahun ini tuh ada international ball di Amerika ada international ball, dia ngundang beberapa negara lah. Itu kalau nggak salah negara yang diundang yang bisa ngirim 3 tim kalau nggak salah, yang bisa ngirim U17 kalau nggak salah, yang bisa ngirim cowok cewek kalau nggak salah ya. Tapi Jepang salah satu yang berangkat, Jerman berangkat, Israel kalau nggak salah berangkat, Australia berangkat ya lupa, pokoknya ada berangkat, Kanada berangkat. Itu yang juara Kanada di sana, Tapi yang menarik Jepangnya itu hampir ngalahin Amerika, unggul sepanjang game, cuma di comeback di akhir kok. Jepang yang sama yang kemarin, ngeri. Jepang paling OP Jepang, yang kedua Australia juga OP. Australia juara 1 Asia Oceania-nya Australia kan ya? Juara 1 Asia Oceania. Kalau dari yang dilawan Mas, yang ketemu langsung itu, yang berasa paling berasa gapnya sama Indonesia gitu loh. Yang kayak kalau pas Mas kemarin ketemu di Cina itu kayak rasanya kalau ini gapnya masih agak jauh nih kalau kita sama mereka gitu. Jelas Android ini Tionghoa. China. AI itu. Gimana Mas kalau pas lawan Cina kemarin? Kesulitannya apa Mas? Anjing, gak normal juga mereka juga. Yang pertama mereka fisiknya nggak normal. Tapi aku nggak mau menjadikan fisik adalah alasan utama ya, karena menurutku Jepang juga tidak punya tinggi badan yang sama Cina. Cina setinggi itulah mereka. Jepang itu menurutku badannya masih tinggi ya, tinggi badan kan nggak bisa diapa-apain lagi. Tinggi badan menurutku masih mirip-mirip lah sama orang Indonesia. Tapi mereka tebel dan sangat cepat kalau orang Jepang. Kalau orang Cina tinggi-tinggi.
memang tinggi, quarterback-nya tinggi, safety-nya raksasa, WR-nya gede semua, bola-bola ditaruh di angkasa gitu kan, Atas. dijemput gitu, nggak normal. Tapi yang menarik dari permainan Cina adalah skemanya bagus banget juga mereka. Simple. Oke. Tapi play call-nya bagus, defense juga bisa tepat sasaran. Jadi kayak decision dari pinggir lapangannya juga bagus. Coach-nya itu kan dia nge-hire dari pelatih timnas cewek Amerika kalau nggak salah. Seniat itu. Oke. Si Iya. coaching. Iya. Itu dia. Jadi ya udah kayak modelan manggil STY gitu, gendeng kan? Bener. Dan programnya juga yang kayak infonya sih 4 bulan terakhir itu dia nggak boleh kerja. Jadi mereka dibayar, suruh resign, latihan setiap hari Senin sampai Sabtu, libur hari Minggu. Bener, jadi kayak profesional atlet gitu ya, 4 bulan terakhir. Dan ada camp 2 bulan di Dallas. Di Dallas, di US. Jadi waktu ngelihat mereka sebenarnya kelihatan raw banget sih. Aku merasa bahwa mereka kayak kelihatan mereka tim baru. Entah itu di beberapa play-nya itu simple menurutku, cukup simple, tidak terlalu banyak inner works. Kadang-kadang play yang aneh-aneh itu kayak modelan play-nya Jepang itu dia banyak macamnya lah. Itu mereka jauh lebih simpel. Beberapa kali diulang play-nya. Pergerakan dari defense pun sebenarnya cukup bisa dibaca dan variasinya masih itu aja. Tapi mereka sangat disiplin, solid juga pergerakannya, dan ya fisik juga mereka nggak kalah sama sekali sama negara manapun. Itu yang membuat mereka dari nggak ada sama sekali flag football di internasionalnya, tiba-tiba langsung juara 2 Asia ya. Asia 2. Itu kemarin turnamen internasional pertama Cina. Yes. Cinanya, tim Cinanya. Cinanya. Yang turnamen IFAF ya. Kalau IFAF, kalau yang tim cowok ya pertama kali. Kalau yang cewek itu dia pernah World Games harusnya. Pernah main. 2023 itu nggak ikut ya berarti? Nggak ikut, belum ada. Ikut. Wah, gila niat juga ya. Wah, ngawur. Berarti Mas Kamal sebagai manajer timnas udah nyatet-nyatet. Ini kayaknya harus berangkatin tim ke Dallas juga nih. Semoga. Kalau ke Boston ketemu Drake May itu. Ke Boston. Kalau Thailand kemarin gimana, Mas? Kemarin tuh Thailand tuh sengit banget tuh. Itu cuman kenapa tuh, Mas? Pas lawan Thailand. Nah, jadi kalau kemarin ngelihat di antara Asia aja ya, kalau kita ngomong di Asia, peringkat 1 sama Jepang itu jauh banget levelnya. Jauh. Sama Cina pun juga menurutku cukup jauh. Soalnya Cina lawan Jepang dia waktu finalnya Asia itu dia cuma selisih 1 poin kan, 50-49. Oh iya benar. Dan itu pun Cina punya kesempatan buat ngambil 1 poin, nyari seri, tapi dia ngambil 2 poin. Aku nggak tahu lah alasannya, bisa jadi karena masalah time management dan lain sebagainya, percuma kalau ngambil 1 poin karena nanti Jepang bawa bola lagi dan lain-lain. Tapi intinya dia kalah cuma 50-49, dan yang TD terakhir itu si Cina. Sebenarnya dia bisa nyeriin lah. Habis itu selanjutnya kan Thailand, baru kita ya. Thailand itu apa ya kalau bilang ya? Kalau kita ngomong sampai beberapa tahun ke depan ya, dengan pace yang sama seperti ini, menurutku ini pesimis ya. Mentok Indonesia itu cuma bisa peringkat 3. Karena 2 hal yang di atas lagi itu antara Jepang sama Cina itu harus ada sangkut paut dan support dari pemerintah maksimal, nggak mungkin bisa. Perkembangan footballnya harus yang masif banget, terus level turnamen di dalam negara bagaimana support dari pemerintah, endingnya masalah duit juga kan. Gimana dia mungkin bisa datengin pelatih modelan Coach Windra ada 6 lagi misalnya, terus bisa sparring kemana, turnamen kemana, keliling ke luar negeri terus. Kalau ngelihat dari modelan pemain Cina juga mereka atlet, sedangkan kita kan masih banyak yang pemain campur ya. Campur kerja kantoran. Iya, ASN sore latihan, kan masih gitu kan. Kerja PNS, weekend baru open season, kan gitu. Mereka kayak bisa banyak yang full atlet. Nah, kalau ngomong si Takemaru quarterbacknya Jepang itu, ya dia kerjanya memang main football, gimana tuh? Ya pasti susah. Tapi kalau Thailand, mereka masih di atas kita. Tapi aku selalu memandang Thailand itu seperti Surabaya yang di level internasional. Artinya mereka itu bisa dikejar. Mereka itu cuma temen bareng-bareng, main bareng, dan level kemampuannya itu kayak
si A mungkin nggak terlalu cepet, tapi dia jago apa, si B jagonya apa, tapi nggak Oh terlalu. ya. Tapi main terus bareng selama bertahun-tahun, puluhan tahun, dan mereka sering banget internasional. Mereka ngerti level internasional kayak gimana, apa yang harus dilakukan untuk bisa menang, bagaimana manage mental dan lain-lain. Akhirnya dan menurutku cara bermainnya mereka itu khas, nggak bisa direplicate di tim lain. Mereka apal sendirilah, pengennya mereka kayak gimana. Jadi mentok yang masih bisa kita kalahkan adalah Thailand, dan mereka sudah tua banget pemainnya. Nggak semua sih, tapi quarterbacknya umur 37, 38, WR-nya ada yang usia segitu. Si Pon itu 2 tahun atau 3 tahun di atasku. Ada sih WR-nya yang muda-muda masih ada, tapi nggak sedikit pemain utama yang udah tua juga. Kalau yang kemarin turun pas lawan Indonesia itu masih pemain-pemain tuanya itu. Sama, yang udah main belasan tahun bersama itu. Power of friendship. Friendship, nakama real. Makanya Surabaya mereka, cuma Surabaya internasional aja. Real. Gue sekarang penasaran nanya ke Kamal sih. Jadi kalau ngedengar ceritanya Mas Gasa tadi soal pembentukan tim dari negara-negara lain gitu kan. Gue penasaran kalau yang di Indonesianya sih emang. Kalau yang anggaplah untuk yang turnamen kemarin aja deh, itu prosesnya selain seleksi sama training camp itu gimana sih kalau kemarin? Kemarin tuh sebenarnya dari awal kita seleksi dari bulan Maret ya Mas? Maret atau April sih? Abis Lebaran ya? Sebelum nggak sih? Ya. Sebelum. Jadi pokoknya kita tuh ngumpulin dari semua region. Ini kayaknya pertama kalinya kayak seleksi timnas itu benar-benar open. Yang maksudnya dari region manapun semua ada, dari region Malang ada, dari region Jogja ada, Blitar pun ada, semua ada lengkap. Itu dari bulan Maret lah, dari bulan Maret kita mulai. Itu habis itu bulan Maret udah berjalan sampai berapa bulan ya keseran? Sampai ya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan lah. 7 bulan kita seleksi itu dari pemain timnas semuanya. Terus panjang banget sih, dari cara milihnya, dari kita kebutuhannya seperti apa, skema play-nya pun juga sebenarnya ditentuinnya kan gimana kebutuhan dari offense defense, itu semua 7 bulan kita jalanin. Jadi 7 bulan itu berarti anggapannya udah termasuk sama training camp ya? 7 bulan itu ya? Sudah. Sekalian training camp juga. Jadi kalau berarti ada kemungkinan timnas yang sekarang ini bakal dipertahanin terus. Berarti kan gue tadi melihat kalau misal dari kayak Thailand gitu. Thailand kan udah main bareng-bareng bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin dengan rotasi skuad yang sama nih. Jadi apakah Indonesia ke depannya skuad timnas yang sekarang ini bakal jadi skuad yang, atau mungkin bisa dibongkar otak-atik sedikit gitu, kayak kalau kita misal lihat kayak timnas sepak bola kita. Tapi mungkin flag football bakal seperti itu nggak sih nanti? Sebenarnya kalau dari core-nya bocor halus ya. Kalau core gini sebenarnya. Kita banyak pemain potensi. Udah mulai banyak berpotensi yang kayak WR, kayak semua tuh udah mulai berpotensi. Paling ya mungkin sedikit otak-atik dikit, 1-2 pemain muda dikasih kesempatan lah untuk tampil, kan kita kan sekarang udah mulai banyak training camp. Training campnya bukan training camp yang kayak kemarin yang dari NFL Athletes segala macam. Itu sebagai penyaring juga sih, potensi-potensi juga. Jadi ya dimanapun kita sebagai yang manajerial timnas juga memantau apa sih, ada potensi-potensi pemain mana sih yang bisa dikembangkan, atau siapa nama yang bisa yang berkembang dan bagus dan cocok sesuai skema, itu bisa jadi pertimbangan lah. Jadi nggak semuanya core-nya mateng, nggak semua core-nya itu doang, tapi kita ya saling maksudnya saling cek satu sama lain lah. Jadi biar kita berkembang flag football seperti itu sih. Mungkin dalam waktu dekat atau ada sparring kah sama tim nasional lain gitu, udah ada agenda atau perlu nggak? Tapi perlu nggak sebenarnya? Perlu nggak? Sebenarnya perlu. Kalau kemarin tuh kan yang Singapura tuh, kemarin sebenarnya mulainya sama Singapura, cuman gagal karena ya tahu lah satu hal, demo kemarin kan. Jadi Singapura ketakutan. Ya kalau misalkan itu sebenarnya perlu, tapi sih sebenarnya perlunya tuh buat persiapan, mungkin kita evaluasinya kita perlu ini kali ya,
perlu sedikit training camp lagi lah untuk persiapan tahun besok. Ini mana tahun besok tuh sebenarnya ada rumor-rumor, ya ada rumor turnamen di Jakarta, cuma kan masih rumor ya. Cuman kita lihat aja dulu gimana. Asik. Bener. Kalau ada asik. Semoga aja Ya, bener. Bukan rumor, semoga di bukan rumor. Jakarta ya. Bukan Ya, rumor. semoga di Ibaratnya doa. Bukan Semoga. rumor, doa. Semoga. Amin. Ya, amin. Oke, itu kalau misal buat dari timnasnya gitu ya. Kalau misal dari regionnya nih, Mas Gasa sama Kamal juga boleh nanti kalau mau nambahin gitu ya. Dari proses seleksi ini kemarin, kan tadi Mas Gasa sempat bilang beberapa regional turun setelah COVID. Kalau kemarin pas proses seleksi itu kelihatan banget nggak sih kalau emang flag football ini masih terpusat di beberapa regional aja gitu. Padahal ada yang tadinya mungkin kalau di Jawa Timur kan aku taunya dulu misal Malang sama Blitar itu timnya oke gitu loh. Masih lumayan oke gitu buat flag football. Apa gimana Mas? Aku meluruskan sedikit tadi yang disampaikan sama Kamal ya. Jadi sebenarnya tahun ini justru malah yang kalau dibandingkan 2 seleksi terakhir itu malah dia yang hanya menggunakan invitational. Walaupun memang coachnya Paljor juga dia invitationalnya lengkap banget lah intinya. Kita nggak bisa ngomong bahwasanya ada pemain atau regional yang tidak dianggap oleh coaching tim ya. Tapi kalau kita ngomong di 2018 pertama kali ada inisiasi timnas yang aku ikut ya. Kalau kita ngomong sebelumnya lagi itu sebenarnya ada timnasan juga dalam tanda kutip untuk sparring. Jadi tahun 2012 atau sebelumnya aku lupa pasti itu ada Mas Haikal, ada Bang Denny. Mereka kayak ngumpulin, tapi kan pemain memang masih terpusat di Jakarta ya pada saat itu. Kumpulin pemain-pemain jagonya sparring ke Malaysia, ke Singapura dan lain sebagainya. Tapi yang timnas pertama kali rencana mau dibuat tahun 2018 itu dipimpin sama Umre yang keliling itu Mas Akbar pada saat itu dia keliling ada berapa kota ya? Ada 3 atau 4 kota aku lupa, ke Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya kalau nggak salah, itu dia ngadakan seleksi. Semua orang boleh daftar. Dan itu dilakukan lagi pada tahun 2023. 2023 head coach-nya pada saat itu juga Mas Akbar. 2023. Itu dia keliling regional dan semua orang boleh daftar. Benar-benar orang random boleh daftar. Nggak ngerti apa-apa, langsung daftar boleh. Yang tahun ini, kalau aku dengar dari coach Jalbor ya, dia memang kebijakannya adalah nggak mau keliling karena yang pertama dia akan menghabiskan energi dan biaya lebih banyak pasti, dan menurut dia marketnya itu sudah kelihatan. Kalau pada tahun 2023 itu memang nggak kelihatan karena after COVID pemain masih ada yang mungkin masih ada yang baru aktif lagi, ada yang masih belum aktif, masih ada pemain baru, jadi masih sangat random nih. Sedangkan 2025 itu sudah berapa tahun dari COVID, sudah beberapa kali Persegapol, turnamen regional udah jalan semua. Jadi menurut dia sudah kelihatan lah siapa yang oke untuk dipanggil, siapa yang masih terlalu baru. Dan menurutku listnya memang banyak banget. Bahkan pemain potensial dari Surabaya, dari Blitar itu tetap kepanggil semua kok. Siapa Mas contohnya? Siapa contohnya Mas kalau pas itu? Si Hasan ya Mas? Hasan itu masih random banget pada saat itu dia kepanggil. Bahkan ini pemainnya Sidoarjo atau si Arda Alfian Arjana ya? itu kan dia kepanggil. Dulu itu pemain lama dia pemain lama. Dia dulu jago banget waktu masih muda ya. Dia safety jago banget. Waktu di Surabaya kemarin musim lalu dia dapat best defense. Dia dapat best defense, itu pun dipanggil sama Paljor. Jadi menurutku ya cukup lengkap juga. Sampai lupa aku pertanyaannya apa ya? Kelihatan nggak Mas kayak perubahan regional itu? Kerasa nggak sih? Kerasa. Aku sekarang bisa menyebutkan kok bahkan dia karena aku juga deket lah sama masing-masing regional kan. Aku juga sesekali kontak-kontakan sama mereka, tanya update dan lain-lain. Jadi menurutku kayak Sidoarjo itu udah habis. Dulu sempat rame bahkan punya liga sendiri mereka. Sekarang sisa ya pemain yang ada dan mereka pun ikut football ya, bareng sama Surabaya, Liga Surabaya mereka tak ajak gitu. Malang itu dulunya rame punya liga sendiri dan lain sebagainya, sekarang
Cuman sisa kampus-kampus, dan itu pun ya sekarat. Kalau college ball-nya nggak jalan, mereka bisa jadi mati semua di sini. Itu sisa UB, UM itu juga udah setengah mati, sama ada BINUS baru. Jadi sisa 3 kampus itu. baru. Oh, Binus Malang ya? Iya. BINUS Malang. Binus Malang ya. Itu pun mereka sebagian besar pemainnya dipimpin sama orang-orang yang dulunya satu SMA Ar-Rahma itu. Sama ada anak Blitar. Jadi anak Blitar yang kuliah di Malang itu dia juga akhirnya ngurusi itulah. Tapi ya udah, mereka pun kalau ada liga ikut Surabaya liganya. Liga Surabaya. Malang. Blitar lebih oke karena mereka masih bisa ngadakan turnamen 4 tim gitu kan, main 5-on-5 itu dia masih bisa. Tapi pemain pun juga ngajak anak Surabaya, ngajak anak Malang juga. Selain itu Bali oke lah, Bali oke, dia Bali baru oke. dia jalan, tapi ya pada level oke itu. Kalau Jawa Tengah, Semarang sekarat. Sekarang yang berusaha dihidupkan lagi udah sekarat bertahun-tahun Semarang. Oh, Tapi seingatku akhir-akhir ini mereka ngadakan turnamen internal di Undip sendiri. Jadi udah bagus banget lah kalau Undipnya bisa mulai hidup dan nantinya bisa menyebar ya. Itu udah sangat oke. Jogja masih jalan. Menurutku Jogja sama Surabaya di level yang sama lah. Sekarat hidup, sekarat ya standar lah. Kalau ada event gitu, ada turnamen mungkin ramai lagi. Nanti kalau off season ya sepi gitu lah, standar. Bandung mungkin di level yang sama juga sama Jogja atau Surabaya. Dan lainnya itu menurutku udah Jabodetabek. Mereka di carry sama JFF aja. Mau kita ngomong Depok lah, mau kita ngomong Bogor, Tangerang, Tangerang, Bekasi, Bogor, even Papua ya kan. Itu mereka di carry sama JFFI semua kegiatannya. Ya ada sih Papua di Timika ada latihan dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa tahu pasti lah jumlah pemain dan lain sebagainya. Sebenarnya soalnya kalau dulu tuh kayaknya masih suka ada ya Mas kayak Trofeo yang muter Surabaya, Malang, Blitar. Iya. Yang sistemnya Trofeo itu 3 itu masih tiap tahun ada ya. Aku tak paksa tak adakan biasanya, tapi itu hanya ketika off season yang menjelang Merdeka Ball. Jadi kalau setelah ini kan harusnya musimnya liga regional nih. Semua regional pasti ngadakan liga yang punya liga ya, pasti ngadakan turnamen tersebut. Jadwalnya pasti beda-beda, ada yang di akhir tahun ini, ada yang nanti mungkin awal tahun dan lain sebagainya. Setelah itu pasti semua langsung off, fokusnya ke Merdeka Ball. Tergantung nih. Kalau Jakarta biasanya selalu terlambat untuk persiapan Merdeka Ball karena mereka harus it dulu. Iya, karena mereka liganya 2. Liganya ada 2. Aku berterima kasih kalau mereka mau terlambat persiapan ya kan. Terus kalian ketemu gini udah ngerasa jago, let's go. Aku juara, aku paling jago di Indonesia. Gak apa-apa. Aku sih seneng-seneng aja. Ya siap. Surabaya siap nge-humble. Tapi kalau di Surabaya berarti udah full transisi 5-on-5 Mas. 8-on-8-nya udah nggak ada. Udah nggak ada liganya. Selain Jakarta sudah nggak ada yang punya 8-on-8 seluruh Indonesia. Selain karena pemainnya emang kurang juga ya berarti. Iya, karena pemainnya kurang. Terakhir itu yang pernah ada Surabaya pernah ada tahun 2022. Jadi bulan Juli itu pertama kali flag football hidup lagi kan setelah Covid. Itu ada turnamen yang aku cerita di Jogja. Setelah itu aku ngadakan turnamen 8-on-8 Mas Ihan. Setelah itu Liga. Tapi liga yang timnya pemain daftar semua jadi satu terus drafting. Ya pokoknya ngumpul lah. Tujuannya orang-orang ngumpul lah. Terus Jogja sempat ada turnamen 8-on-8 juga pada awal-awal tahun itulah, setelah 2022 atau 2023 masih ada. Setelah itu hilang semua. Habis. Nggak pernah ada 8-on-8 lagi. Nggak ada pemain. Tapi emang udah fokusnya full ke 5-on-5 karena emang internasional pun juga udah 5-on-5 ya kan. Yang diakui sama IFAF kan, yang masuk Olimpiade, yang turnamen resminya ya kalau kita mau main 8-on-8 ya kalau cuma untuk fun nggak ada masalah juga. Tapi ya kalau mau ditekuni memang bagusnya tetap 5-on-5. Ini sekalian pendapatku terhadap perbedaan antara 5-on-5 sama ini ya, apa 8-on-8. Kalau ngomongin seru-seruan ya, seru secara strategi, 8-on-8 nggak mungkin bisa dikalahin, Pak. Karena dia lebih dekat sama tackle kan. Mereka lebih dekat sama 11 lawan 11. Jelas jauh lebih seru permainan yang 8-on-8. Tapi kalau kita nonton sebagai, apalagi aku pemain offense ya 5-on-5 jelas lebih seru karena game yang penuh poin aja. Sedangkan kalau kita ngomong 8-on-8 itu kita bisa melihat kebosanan selama
1,5 jam gitu kan ngelihat ngapain ini, nggak bisa passing, nggak bisa lari, nggak bisa blocking gitu kan. Bukan game of offense, tapi 5-on-5 game of offense. Kita kan kayak ngelihat basket jadinya. Poin. Itu aja. Tapi kalau secara strategi, pure strategi, itu jelas lebih banyak variasi. Itu juga kenapa ya mal 8-on-8 masih dipertahanin di Jakarta atau gimana? Sebenarnya kalau dari kita ini ya apa ya buat apa sih, buat masih untuk hype 88 tuh sebenarnya salah satu jadi branding juga sih. Maksudnya kan orang juga tahu 88, tahu football juga dari 88 juga ya, salah satunya ya. Iya, benar. Gimana orang tahu football, nonton football itu dari 88, dan itu selalu pas musim 88 tuh selalu menarik semua penonton. Dan mengenali flag football tuh dari situ juga salah satunya lah. Kalau di Surabaya kan aku baru ingat November ini berarti udah mau mulai SFFL ya, Mas? Ya, benar. Udah mulai masa-masanya Liga Regional. Mas Gata berarti tetap main SFFL pasti. Main pasti. Itu juara ke-9 berarti. Kemarin ke-8 ya, iya ke-8. Iya, enggak besok kan? Juara lah pastilah. Insyaallah. Yes. Ini tahun berapa sih Mas liganya? Surabaya? Tahun berapa liganya? Kayaknya tanggal 15 ya. Aku 16 enggak, maksud liga ke berapa? Liga ke Oh, berapa? liga ke-10 berarti ya. 9, 8, 9. Ini ke-10. Oh, 1 tahun, 10 tahun deh. Iya, 10 tahun, benar. 2000. Berapa tim, Mas? Tahun ini, tahun ini lebih sedikit kayaknya, cuma 6. Sebelumnya tuh cuma 6. Surabaya itu bisa sampai berapa ya? 12, terus turun 10, turun 8 gitu. Tahun ini turun lagi. Jadi cuma 6. Tahun ini berarti apa aja Mas yang ikut? Krokodil, Hippos, Krokodil, Hippo, Azure balik lagi. Terus habis itu ITS masih ada. ITS. Oh, ada tim kampus juga ya? Kalau yang kampus masuknya mayor. Dulu kalau yang SMA ditaruh di minor dulu ya. Sekarang udah nggak ada semua yang SMA-nya. Habis itu ITS, Inferno nggak ada. LS ada sama Malang ada 1 Bears. Oh, Malang. Oh, Malang ngirim tim berarti. Iya, Malang ngirim tim sendiri. Sidoarjo 1 tim sendiri, kampus ada 1 tim, habis itu Azure, Kroko sama Hippo. Tapi aku kemarin tuh ini ya, pas season kemarin tuh liga kampus tuh udah mulai pada udah pada mulai bangkit. Salah satunya UPH, Mas. UPH tuh kemarin menang. Iya, UPH tuh kemarin menang lawan Tropics istilahnya. Oh, Tropics ini. Bule-bule ya. Iya, bule-bule pandas lah. Maksudnya bule-bule pandas. Mereka tuh agak gendeng juga kalah sama UPH kan. Aku kalau lihat bukan. Makanya aku heran. Itu sebagai kontender maksudnya yang nggak diperhitungkan jadi bagus nih tahun ini. Semoga sih konsisten ya. Maksudnya bisa melihat tim kampus yang bisa main di liga regional sih. Cukup oke sih. Itu masuk ke regional mana berarti, Mal? Liga regional mana berarti kemarin? UPH tuh masuknya dia jatuhnya Jakarta sih, JFF juga sih jatuhnya. Jadi itu sebagai tim aja kan mereka. Sama kayak SMA Alizar kan. Alizar juga main sebagai tim di remukin gitu kan, kayak kasihan. Iya. Apa pengalaman. Anak-anak SMA ketemu mayor nggak apa-apa. Nggak ada pengalaman. Pensiun. Nggak ada pengalaman. Pensiun pulang mereka. Jadi Kroko tahun 2000 berapa ya? 19 kayaknya, lupa, sebelum Covid. Itu waktu kita lawan tim kampus Ubaya. 8-on-8 ya. 8 lawan 8. Bukan game offense. Itu aku nyekor 83-0 skornya. 8-on-8. Makanya kalau mereka main 5-on-5, terus habis itu dia nyekor 70-an, let's go, aku kuat. Enggak kuat, Cuk. Lawanmu enggak bisa main, anjing. Bukan kon yang jago. Kalian harus paham itu kesalahan berpikir. Nah, tapi aku tidak pernah bisa membuktikan karena setelah itu aku juga enggak pernah yang nyekor setinggi itu kan. Jadi waktu yang 2024 itu liga aku juga enggak pernah skor segitu lah. Kayaknya cuma 50 paling banyak, kayak enggak pernah sampai ke 70 gitu kan. Baru musim lalu paling ngawur. Makanya aku tadi bisa bilang bahwasanya kalau anak terlalu muda misalnya main terus diajar pasti hilang pasti. Aku ketemu sama tim SMA 3 Surabaya, Triton namanya. SMA 3 Surabaya. Ketemu sama Krokodil. Aku lihat gini, wah waktunya nih gitu kan.
Aku lawan si SMA 3 100-0, Bos. Oh, Wah, 100-1-0-0-0. Makasih. wah. Udah Wah. hilang habis itu sekarang. Ya udah ya mukanya Tahun ini juga nggak ikut. Tahun ini nggak ikut. nggak ikut. Ada andilku di situ mengeluarkan satu tim. Jadi sebenarnya lebih enak gimana, Mas? Kalau buat perkembangan regional kan pasti lebih enak pemain mudanya ikut terus. Tapi kalau Ya, kebantai dipisah, oh, harus dipisah. mayor minor gitu udah paling Yes, cocok. harus Ya? dipaksa mayor minor. Harus dipaksa. Nggak bisa tim development arena disuruh ketemu sama krokodil sini ya 120, Bos, kalian, Bos. Yakin aku. Nggak usah. Nanti kalian nggak semangat bermain football. Tapi belum ada rencana buat ngehidupin lagi Liga Minor, Mas, di Surabaya. Pengen kita si asosiasi yang di Surabaya itu kan kemarin sempat masuk ke SMP atau SMA ya, Cita Hati atau apa ya, aku juga lupa yang ngurus orang-orang. Jadi sempat masuk ngajar di sana, harapannya nanti mereka bisa jadi ekskul gitu kan. Karena dulu awalnya juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau sekedar masuk ke sekolah itu tuh menurutku nggak susah lah. Kalau kita pokoknya mau datengin banyak ya, pasti akan ada beberapa yang membolehkan kita untuk paling nggak ngisi demo ekskul atau bahkan ngisi kelasnya atau apapun lah. Tapi yang susah sebenarnya adalah membuat timnya jadi beneran hidup. Karena itu sudah di luar tangannya asosiasi pasti. Atau kalaupun di JFF itu pasti sudah di luar tangannya JFF. Karena harus ada orang di dalam yang beneran megang. Harus ada si kapten-kapten yang mau ngurusin juga akhirnya. Menghidupkan olahraganya. Jadi kalau itu orangnya itu nggak ada, ya pasti akan hilang cepat juga. Dulu pun di ITS jadi UKM pun karena emang orang-orang di dalamnya mau buat ngehidupin itu jadi UKM, makanya timnya bisa sampai sekarang kan. Bener. Kayaknya kalau tim yang kampus sisa ITS ya berarti kalau di Surabaya juga. ITS sama Ubaya, tapi Ubaya udah nggak ikut turnamen. Kayaknya dia dibekukan atau apa gitu UKM-nya, seingatku ya, karena terlalu sepi juga. UPN udah hilang, pemainnya udah nggak ada semua, UNER udah hilang. UNER ya. Dulu yang 4 itu selalu ikut turnamen kan di College Ball. Yang terakhir tahun lalu College Ball yang 2024 itu Ubaya sama ITS ikut. Terus tahun ini kayaknya sisa ITS aja. Masih banyak pemain ITS, alhamdulillah ya. Maksudnya mereka masih bisa ikut turnamen. ITS kan juara 6 kali. 5 aku main. 1 itu terakhir yang kemarin. Jadi kemarin itu malah lebih bangga daripada kemenanganku ketika ITS menang tanpa ada aku kan. Karena kesuksesan seorang senior, Bos. Kita bisa memberikan regenerasi. Berarti nanti SFFL kalau teman-teman Warkop Media mau pada nontonnya di mana, Mas? Harusnya ada live ya, tapi aku juga ada apal. Jadi mungkin kita harus sama-sama mantengin Avi Surabaya di Instagram. Oke, siap. Itu follow, jangan lupa Avi Surabaya ya. Avi Indonesia juga nggak, Mal? Avi Indonesia juga? Oh iya dong, wajib. Itu wajib lah. Tapi kalau ngelihat susunan tim Surabaya, Liga Surabaya tahun ini, Mas, ada nggak yang benar-benar kira-kira bisa jadi threat lah ibaratnya buat krokodil? Kalau yang bisa main ya, menurutku sih Azure pasti bisa main karena mereka tetap banyak pemain lama juga kan. Dan dia juga ternyata beberapa pemainnya Binus Malang itu mainnya di Azure yang masih mau main lah. Pers itu juga masih bisa main. Hippo itu offense-nya bagus, tapi menurutku dia tidak punya defense karena pada saat mereka juara itu defense-nya itu ada Hadian yang sekarang timnas kan, terus ada Felix main ke Surabaya juga pada saat itu. Felix ke Surabaya juga. Waktu itu ke Surabaya dia main offense defense. Aku di pick six, Pak, sama Felix, Pak. Ngeri. Anak ajaib itu. Makanya aku anjing lah, bajingan. Selisihnya kayak cuma 1 touchdown, tapi aku juga ya udah ketinggalan memang. Udah kalah momentum lah pada saat itu. Jadi kalau cuma offense menurutku banyak yang bisa main lah, dan kelemahannya krokodil dari tahun ke tahun adalah kita nggak punya pemain defense memang. Aku nggak pernah nyari pemain defense pure. Aku selalu nyari pemain offense. Kalau 5-on-5 ya, menurutku kalau defense ya udahlah siapa main, nanti kita skor lagi gitu. Ini penonton Ice Shield beneran ini. Offense semua pokoknya timnya. Sama, yang main kan kalau Ice juga sih Hiruma main safety ya kan. Saya main LB. Ya udah sama kayak gitu.
Bener-bener kayak gitu. Sama. Tapi ada gini Mas, kalau misal tadi aku jadi kepikiran, kan tim Malang ikut di Liga Surabaya. Ada kepikiran nggak kalau liganya itu nanti diperbesar jadi Jawa Timur gitu loh Mas. Jadi kalian Malang ikut, Blitar ikut, jadi Ikut. timnya nanti bakal makin banyak gitu. Kalau ngomong bisa sih sebenarnya bisa, tapi yang pasti paling berat kan hasilnya di biaya juga. Biaya dalam artian ya kalau ketika mereka harus ke sini atau orang yang Surabaya harus ke Malang dan lain sebagainya lah. Makanya tadi kayaknya sempat kepotong aku yang cerita. Trofeo itu selalu tak jaga, selalu ada ketika menjelang persiapan Merdeka Ball. Karena mereka pasti Oh ya. juga ikut untuk persiapan MB kan mereka. Jadi Ya, dalam latihan. satu persiapan itu pasti tak paksa ada 3-4 kali turnamen. Bukan turnamen sih, ya mini turnamen lah, kayak sparring yang sengaja di acarain lah gitu. Semua Itu biasanya semuanya ketemu benar. gitu kan. Surabaya Itu mesti aku undang Sidoarjo, tak undang Malang, Blitar, bahkan Bali tak undang kalau mereka bisa datang. Jogja tak undang kalau mereka bisa datang. Kadang-kadang mereka cuma misal kayak yang jauh ya bisa datang cuma 1 kali. Tapi kalau Malang sama Blitarnya itu biasanya ikut semua. Jadi misalnya ada 3 kali 4 kali mereka ikut semua 3 kali 4 kali. Jadi itu bagus banget sih menurutku karena ya menjaga level permainan kan. Untuk saat ini alhamdulillah Surabaya masih bisa di top level gitu kan. Ya supaya Blitar sama Malang itu ngerti kalau kalian pengen juara itu what it takes, ya kalian harus bisa main kayak gini lah minimal gitu supaya bisa nge-push sampai ke semifinal or something. Tapi kalau ada liga rutinnya buat Malang sama Blitar tuh bukan malah lebih bagus ya Mas nanti. Benar. Tapi kan si jumlah timnya untuk yang di Malang itu mereka mentok cuma jadi 1 tim atau 2 tim. Di musim lalu itu terpisah. Binus 1 tim sendiri, terus yang UB itu 1 tim sendiri mereka. UB itu kebanyakan pemainnya si yang jadi Bears itu. Terus ya itu mereka tiap minggu ke Surabaya. Tapi yang Blitar enggak, ya terkait masalah biaya juga kan. Akhirnya Blitar cuma beberapa pemain yang mau, ya mereka masih merasa pengen main football lah, pengen ngembangin level dan lain sebagainya. Beberapa pemain main di Surabaya. Dia ada yang main di Crocodile, ada yang main di Azure, ada yang main di mana. Yang menarik kan beberapa pemain Blitar itu main di Liga Jakarta kan sekarang. Siapa Mas? Roger sama ini Ari Bakis. Ari Bakis. Oh, anak defense bos. Anak kemarin dia tuh Defense of the Week. Namanya bersebelahan sama Coach Tutu gini. Coach Tutu yang di bawah Ari Bakis. Ngeri, Pak. Ngeri. Anak Blitar. Oke. Blitar. Tapi masalah duit. Kalau mereka punya duit mau berangkat ke sana, ya monggo. Aku juga sebenarnya kayak, ngapain sih, Cuk? Kok jauh-jauh sampai Jakarta? Kenapa nggak cuma main di Surabaya? Mungkin merasa kurang ya levelnya ya. Buat kedepannya habis ini. Mungkin ada turnamen internasional lagi yang bakal ikut dari Mas Gasa atau sama Kamal juga deh. Siapa tahu ada jadwal. Paling sampai akhir tahun ini belum ada. Tapi jelas akan banyak training camp sih intinya training camp. Salah satunya Kibia Mas, yang akhir Apex ya. Itu akhir Desember pertengahan itu akan ada. Itu aja sih paling untuk sampai akhir tahun ini ya. Aku sebenarnya mau ikut Ready for Play. Ready for Play itu aku daftarin sebagai Surabaya sebenarnya. Itu bulan Februari 2026 ya. Itu kan menurutku turnamen swasta di Asia yang salah satu paling gede ya punyanya si Ready for Play di Thailand. Terus kemarin aku juga setelah beres timnas, aku nawarin ke pemain-pemain nih, ayo di-push bareng lah, aku bilang gitu. Yang mau ayo kita ngumpul jadi 1 tim, kita berangkatin timnas lagi. Rencananya seperti itu. Dan aku juga tetap ngajak pemain Surabaya kemarin MB, siapa yang mau ikut, nanti timnas siapa yang mau ikut. Tapi balik lagi, kendala paling utama adalah duit. Karena kalau kita ngomongin turnamen swasta kayak gini, pasti kebanyakan ya harus swadaya kan, biaya sendiri semua. Kalaupun kita mau ngomong cari sponsor dan lain-lain susah banget. Kalaupun dapat cuma berapa gitu kan. Paling cuma naruh logo di ini, kita dikasih berapa, nggak tahu juga. Nggak akan signifikan lah untuk bisa nutup biaya. Dan itu masih mahal. Makanya masih belum ngerti lah, masih berusaha. Ya udah, berarti kita doakan turnamen yang dirumorkan Kamal tadi jadi ya Mal ya. Amin. Mas. Amin. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan hari ini, Mas Gasa ada pesan-pesan nggak buat
pemain-pemain potensial FF di Indonesia yang mungkin pertama yang udah kepilih timnas, kedua yang mungkin belum kepilih timnas gitu gimana? Khususnya Kibi Mas, ya lupa Mas. Iya Mas, Kibi Mas. Karena masa Kibi. berangkatin Kibi 1-2 terus Mas. Masa nggak mau ada yang lain gitu Kibinya yang berangkat kan? Anu ya, biar ada yang rebutan posisi Kibi 2 sama Pardede ya. Iya. Enggak. Guyon, Pardede bagus banget, enggak. Iya, Maksudnya bagus. bagus banget kok. Kalaupun aku nggak main, harusnya Indonesia aman-aman aja. Ya harus mau berjuang, nggak ada lagi. Menurutku semua yang bisa kita capai itu ya memang harus sesuatu yang kita perjuangkan sendiri. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang nggak seideal itu ya kalau dibandingkan sama negara-negara yang lebih maju di mana mereka secara asosiasi, secara pemerintahan itu bisa sebegitunya supportnya gitu kan. Artinya apa yang bisa kita kerjakan ya harus kita kerjakan sendiri gitu. Terus untuk quarterback susah. Main quarterback susah banget. Kalau kalian gampang naik, artinya kalian akan gampang hilang gitu kan. Tapi kalau kalian gampang bisa naik secara perlahan, yo semoga bisa survive selama itu karena jauh susah banget main quarterback. Dan kalaupun kalian bisa, itu saranku tidak usah terlalu sombong. Fokus untuk perkembangan perlahan aja gitu kan. Soalnya Pardede aja butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Iya benar. 6 tahun sampai juta. Ya. Mereka akhirnya terkesan gampang merasa jago. Selalu akhirnya terkesan kayak, well, let's go. I'm the best. Kalian nggak the best. B. Sama ini buat semua pemain timnas yang ada kemarin atau pemain yang pengen masuk ke timnas atau orang yang lagi nge-push lagi gitu kan. Kita ngerti kondisinya nggak ideal, yang bisa kita lakukan adalah kita nge-push sendiri gitu kan. Tapi di sisi lain sesuatu yang paling mengecewakan adalah ketika kesempatan tersebut beneran datang dan kita tidak siap. Jadi ya be ready aja. Be ready. Kapanpun. Mas, berarti kalau Kibi 3 di Indonesia sekarang siapa Mas? Yang terdekat Kibi 2 lah, biar Pardede Kibi 1 ya. Kibi 3 ya. Aku sebenarnya selalu suka sama Erwan, tapi dia namanya masih sangat random. Oh. Erwannya Hippo. Oh, Hippo. Aku merasa dia tidak terlalu ambisius sih dalam nge-push, tapi aku ngerasa dia punya potensial. Banget. Kalau Kamal mungkin ada pesan-pesan terakhir Mal dari apa ya, mewakili timnas, tim manajerial timnas gitulah. Ya, pesan dari saya semoga timnas tahun besok lebih matang lagi lah untuk pemainnya, untuk asosiasinya salah satunya juga, untuk nge-develop lagi lah. Untuk kan roadmap kita kan LE 2028. Semoga sih kedepannya sih bisa lancar ya untuk roadmap selanjutnya. Roadmapnya biar bisa dijalanin juga. Berarti biar lancar aja. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Mas Gasa sama Kamal udah join sama obrolan kita di Warkop Media hari ini. Buat teman-teman yang mau ikutan flag football di daerahnya, mungkin follow aja AFI_Indonesia. Nanti lihat followingnya bakal ada regional masing-masing ya, AFI regional masing-masing. Mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bali. Mungkin kalian bisa lihat, ikutin turnamen dan aktivitas rutinnya mereka supaya kayak kata Mas Gasa tadi, Mas Gasa butuh kompetisi, nggak gimana-gimana. Mas Gasa butuh kompetisi buat di ya, segitu dulu buat obrolan kita kali ini. Semoga makin banyak obrolan eksklusif Warkop Media ke depannya. Dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye.